Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita, yaitu aplikasi komputer perkantoran atau SPSS. Nah, jadi di sini kita kembali pada pertemuan ke-13. Nah, pada pertemuan ke-13 dan ke-14 kita akan mempelajari mengenai job ke-7, yaitu analisis regresi. Nah, setelah mempelajari job 7, maka kalian harus dapat melakukan analisis deskriptif, uji komparasi, dan uji korelasi, dan menafsirkan hasil analisisnya. Jadi kita tidak hanya melakukan ujinya, tapi kalian dituntut agar bisa menafsirkan hasil dari uji tersebut. Nah, jadi ini nanti akan kalian gunakan ketika kalian mengolah data hasil penelitian untuk skripsi kalian ya. Bagi kalian yang melakukan penelitian terkait pengaruh ya, maka akan ada analisis regresi di sana. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan suatu variabel yang disebut variabel bebas terhadap perubahan variabel lain yang disebut variabel terikat. Ya, jadi ada dua buah variabel umumnya, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, jadi kita akan melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, atau biasa variabel bebas ini disebut dengan X ya. Ya, jadi variabel X terhadap variabel Y. Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain. Ya, jadi dia bebas tapi dia mempengaruhi variabel lain. Nah, kemudian variabel terikat, ya, jadi namanya saja terikat ya. Jadi adalah variabel yang perubahannya tergantung atau diakibatkan oleh perubahan variabel lain. Jika variabel yang diuji hanya dua variabel, yaitu terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat, atau 1X dan 1Y, maka disebut analisis regresi sederhana. Nah, terkadang kita variabel bebasnya itu lebih dari satu ya, bisa dua. Jadi ada X1, ada X2, atau ada X3, sedangkan Y-nya itu satu. Ya, maka disebut dengan analisis regresi berganda atau multiple regression. Nah, sekarang kita masuk yang pertama, itu analisis regresi sederhana. Ya, tadi regresi sederhana didasarkan pada hubungan kausal satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Ya, jadi X-nya 1, Y-nya 1, maka disebut analisis regresi sederhana. Misalnya ingin diketahui seberapa besar pengaruh biaya promosi. Ya, jadi di sini ada variabel bebasnya itu biaya promosi terhadap penjualan barang. Ya, jadi di sini biaya promosi itu mempengaruhi penjualan barang. Berarti biaya promosi ini adalah variabel X-nya. Dan penjualan barang ini adalah variabel Y. Ya, ini contoh datanya, data hasil pengamatan tentang rata-rata biaya promosi dan nilai penjualan barang tiap tahun untuk 34 perusahaan. Ya, jadi ini misalnya ya. Ya, ini dia, ini X-nya. Ya, dan ini Y. Oke, nah sekarang datanya ini koma ya, berarti ada komanya, kita letakkan 1 nanti. Oke, nah ini datanya dalam jutaan rupiah. Oke, sekarang datanya ada 34. Ya, kita masukkan dulu datanya ke dalam SPSS. Oke. Ya, langsung saja di copy bisa ya. Oke, ini nanti desimalnya kita buat satu angka belakang koma. Oke. Ya, kemudian variabel Y-nya.
Oke, nah sekarang datanya sudah kita masukkan. Jadi kita edit dulu variabelnya. Jadi yang pertama ini adalah biaya promosi. Biaya promosi. Nah, kemudian ini hasil penjualan. Oke. Nah, untuk biaya promosi, jadi kita sesuaikan dengan data kita. Ya, di sini desimalnya 1. Oke, berarti desimalnya kita satukan, kemudian biaya penjualan ini desimalnya 0. Oke. Nah, boleh diberi label, boleh tidak. Oke, kemudian nah measure-nya kita ganti ke scale ya. Oke. Oke, kalau sudah, nah ini dia. Nah, jadi untuk koma, ini kalian inputnya kalian atur dulu ya, bagi yang tidak mau muncul, jadi desimalnya itu 1. Ya, tergantung lagi pada komputernya, inputnya Inggris atau Indonesia. Nah, kalau saya inputnya itu Indonesia, jadi koma itu menggunakan koma. Kalau yang inputnya bahasa Inggris, maka komanya pakai titik ya. Oke, nah kalau sudah kita save dulu, kita save as. Ya, kita simpan, namanya job 7. Oke. Ya, analisis regresi. Oke, kita tambah sederhana. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita lanjut lagi. Ya, datanya sudah kita masukkan. Nah, jadi kita ingin menguji. Ya, jadi ini sebenarnya tujuannya ya. Jadi kalau tujuan penelitian kalian apa? Nah, jadi di sini akan melihat pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. Itu tujuannya. Nah, di sini maka kita akan jadi menguji apakah biaya promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan barang. Nah, jadi jika ditulis persamaan regresinya, nah ini persamaan regresi, ya kita juga sudah belajar ketika mata kuliah statistik bisnis. Nah, jadi di sana karena regresinya linear sederhana, maka akan ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat, atau 1x dan 1y. Ya, jadi y-nya itu penjualan barang, ya, variabel terikat, kemudian x-nya biaya promosi. Oke, nah A ini konstanta dan B itu koefisien regresi. Nah, jadi nanti ini yang akan kita cari dengan SPSS. Jadi SPSS itu kita akan mencari persamaan regresi ini. Ya, ini rumusan hipotesisnya. Jadi H0-nya itu B sama dengan 0. Jadi B ini sama dengan 0. Artinya apa? Kalau B-nya 0, maka nilai X-nya ini semuanya ini, BX-nya ini akan menjadi 0 ya. Kalau 0, berarti biaya promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan barang. Oke. Nah, hipotesis alternatifnya, jadi B-nya ini tidak sama dengan 0, sehingga BX ini memiliki pengaruh terhadap Y. Oke. Nah, ini dia pengujiannya. Jadi kita menggunakan alfanya itu 5%. Ya, jadi kriteria pengujian kita bisa menggunakan T hitung. Jadi nanti outputnya di SPSS dia akan tetap mengeluarkan T hitungnya, atau kita bisa melihat signifikannya. Jadi ada dua, bisa menggunakan T hitung, nanti akan kita bandingkan dengan T tabel, atau menggunakan signifikannya yang harus kita lihat berdasarkan taraf signifikansi. Jadi kalau signifikannya itu kurang dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Dengan kata lain, HA-nya, hipotesis alternatifnya, diterima. Oke, nah ini langkah-langkahnya. Ya, jadi kita dari window data editor kita klik menu variable view. Oke, ini sudah. Kemudian ya ini kita beri nama, sudah. Nah, di sini kita beri label ya. Oke, kita kasih label biaya promosi dan penjualan barang. Oke, nah di sini ya, kita sesuaikan dengan job sheet-nya.
Jadi promosi dan sale. Ya, ini namanya promosi. Ya, ini sale. Kemudian di sini ada label. Labelnya biaya promosi dan penjualan barang. Ya, ini dalam jutaan rupiah ya, boleh ditambahkan. Atau gini saja lah, langsung jutaan rupiah. Nah, kemudian ya kembali lagi ke data view, dari data view ke data editor. Oke. Nah, kemudian kita langsung masuk ke analisisnya. Oke. Ya, data view. Nah, untuk melakukan analisis regresi linear, jadi kalian cari analyze. Ya, kemudian regression, lalu linear. Oke. Nah, di sini variabel dependennya. Oke. Nah, jadi alangkah baiknya kita kasih nama dulu ya. Jadi nanti supaya tidak bingung, jadi promosi itu X, ya, variabel X. Ya, sale-nya itu variabel Y. Oke, analyze regression linear. Nah, jadi variabel dependennya itu adalah sale-nya, kemudian independennya itu promosi. Oke. Nah, kemudian kita lihat statistiknya. Oke, deskriptifnya ingin kita lihat ya. Oke, kita checklist. Nah, kemudian kita lihat plot. Ya, untuk plot mungkin bagi yang ingin melihat ya residualnya, sekaligus kita lihat apakah residualnya itu berdistribusi normal. Ya, kita pakai zpred dengan sResid-nya. Oke. Oke, kalau sudah kita continue. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, ini dia deskriptifnya. Jadi ya, kita lihat di sini jumlah datanya itu 34 ya. Ya, rata-ratanya penjualan barangnya itu 161,32 ya, karena ini dalam jutaan, berarti ini juta. Biaya promosinya 5,271 juta ya rata-ratanya. Ini standar deviasinya. Nah, ini korelasinya ya, jadi korelasi antara penjualan barang dengan biaya promosi itu 0,655 ya. Oke. Nah, ini model summary-nya. Jadi di sini R square-nya. Oke. Kita lihat. Ya, nah ini dia koefisien regresi. Ini koefisien regresinya. Jadi kita peroleh A-nya itu, konstantanya itu kita lihat di sini signifikannya 0,000 ya, atau ini nilai T hitungnya. Ya, kemudian ini adalah B-nya. Ya, B-nya juga signifikannya itu 0,000. Oke. Nah, ini residualnya. Ya, residualnya kita lihat. Oke, residualnya ini sepertinya normal ya residualnya. Ya, ini dia rata-rata residualnya, kemudian standar deviasinya. Oke, nah kalau sudah ya kita buat dulu. Jadi di sini oke, outputnya. Nah, jadi yang pertama tadi ini R square. Ya, model summary-nya ini ya. Ya, copy as. Oke.
Ya, jadi ini dia model summary-nya kita dapatkan. Atau kita lihat dulu model summary yang ada di job sheet kita, dan ini adalah hasil dari pengujian kita. Ya, hasilnya sama ya. Jadi di sini ada R 0,655, kemudian R square itu 0,429. Oke, ini kita hapus saja, kita pakai output kita yang terbaru. Model summary merupakan output yang berisi ringkasan hasil pengujian model regresi atau menyajikan nilai koefisien korelasi R di sini dan koefisien determinasi R square. Nah, jadi R ini adalah koefisien korelasi ya, dan R square itu namanya koefisien determinasi. Koefisien korelasi atau R merupakan nilai yang menunjukkan kuatnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Ya, jadi ini nilai koefisien korelasi itu 0,655 menunjukkan bahwa biaya promosi memiliki hubungan yang cukup kuat dengan penjualan barang. Ya, jadi ini adalah korelasinya ya. Ya, jadi bagaimana hubungan antara biaya promosi dengan penjualan barang. Ya, jadi di sini kalau kita lihat koefisien korelasinya itu positif dan lebih dari 0,6 ya. Jadi bisa dikatakan dia cukup kuat korelasinya, dan korelasinya positif. Nah, artinya apa? Semakin meningkatnya biaya promosi, maka penjualan barang juga semakin meningkat. Ya, itu yang bisa kita katakan dari R ini, dari koefisien korelasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada koefisien determinasi tadi R square. Nah, R square-nya di sini 0,429. Ya. Artinya apa? Biaya promosi. Jadi biaya promosi ini variabel X kita itu memiliki kontribusi sebesar 42,9% terhadap perubahan penjualan barang. Artinya apa? Sisanya sebesar 57,1% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian kita atau yang tidak diteliti. Ya, jadi itu dia dari model summary kita. Jadi kita bisa mengetahui yang pertama itu koefisien korelasi. Ya, jadi di sini dia dilihat 0,655 positif dan signifikan. Untuk signifikannya nanti kita lihat di bawah, tapi di sini kita tahu dia positif ya. Oke. Lalu kemudian R square ini memperlihatkan bahwa biaya promosi itu mempengaruhi penjualan barang sebesar 42,9%. Ya, jadi di sini kan 0,429 ya. Jadi kalau kita buat dalam persen berarti 42,9%. Sisanya 57,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Oke, nah ini output ketiga. Ya, jadi ini uji ANOVA-nya. Oke, nah biasanya ini ya kita copy dulu hasil output kita ANOVA-nya. Ya, ini kita bandingkan dengan hasil output kita. Ya, jadi kita bandingkan dengan hasil output kita ya. Ya, ini dia. Kita maunya image saja. Ups. Ya, kita maunya image saja. Oke, ini dia ANOVA-nya. Ya, kita lihat. Ya, sama ya hasilnya. Oke. Output ketiga merupakan hasil analisis varian atau ANOVA atau disebut dengan uji F. Digunakan untuk menguji signifikansi variabel biaya promosi terhadap penjualan barang. Ya. Jadi di sini ANOVA ini digunakan untuk lebih dari 2 variabel ya, atau kelompok. Nah, karena kita di sini jadi variabelnya itu hanya 2, maka kita tidak menggunakan ANOVA ini. Maka kita akan menggunakan cukup uji T saja ya.
uji T. Ya, kita lihat hasil output SPSS kita. Ya, yang ini ya. Oke, kita copy. Ya, jadi ini kalau kita lihat ini output hasil uji kita. Ya, di sana diperoleh sama ya, konstannya itu 96,442. Oke. Ya, sama. Nah, jadi ini kita hapus. Oke. Nah, jadi output keempat merupakan hasil analisis regresi yang berisikan nilai konstanta A, kemudian koefisien regresi B, serta hasil uji T. Ya, ini dia hasil uji T-nya. Ya, hasil uji T-nya itu T hitungnya 7,269 dan signifikannya itu 0,00 ya. Nah, jadi persamaan kita, regresi kita itu A-nya itu yang konstan ini, maka kita ganti dengan 96,442. Kemudian B-nya kita ganti dengan 12,310. Ya, jadi ini dia persamaan regresi kita. Ya, penjelasannya. Nah, jadi di sini nilai konstanta A itu sebesar 96,442. Memiliki makna jika biaya promosinya itu 0, artinya apa? Kalau kita tidak melakukan biaya promosi, maka penjualan yang dicapai itu sebesar 96,442 juta rupiah. Jadi ini koma ya. Oke. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan promosi, maka penjualan yang dihasilkan itu 96,442. Nah, kemudian nilai koefisien regresi B sebesar 12,310 menunjukkan besarnya biaya promosi ya, atau menunjukkan besarnya pengaruh biaya promosi terhadap penjualan barang. Nah, karena nilainya positif, maka pengaruhnya itu searah ya. Ya, jadi di sini dia positif, pengaruhnya searah. Jadi kalau X-nya meningkat, maka Y-nya juga akan meningkat ya. Atau kalau X-nya ini bertambah atau X-nya ini semakin besar, maka Y-nya semakin besar. Nah, artinya jika biaya promosi meningkat satu satuan, ya jadi ini kalau satu satuan, nah maka penjualan barang akan meningkat 12 satuan. Ya, jadi kalau misalnya nilai X-nya itu 1, maka nilai Y-nya nanti akan meningkat sebesar 12 ya, karena ini ditambah 12. Oke, nah itu makna dari persamaan regresi sederhananya. Nah, kemudian pengujian hipotesis. Ya, untuk pengujian hipotesis, di sini kita menggunakan uji T. Uji T, ya, di sini berdasarkan hasil analisis diperoleh T hitungnya itu 4,908. Jadi ini 4,908 ya, dengan nilai signifikansinya 0,000. Nah, selanjutnya nilai T hitung tersebut kita bandingkan dengan T tabel ya. Ya, dengan alfanya 0,05, derajat kebebasannya itu N-2. Ya, N-nya itu banyak datanya ya, atau ukuran datanya itu 34 tadi. 34 dikurang 2 yaitu 32. Jadi kita lihat pada tabel T. Kalian pasti masih punya tabel T-nya ya. Ya, jadi bisa dilihat, maka diperoleh T tabelnya itu 2,036. Nah, karena T hitung itu lebih dari T tabel, ya, jadi ini T hitung 4 ya, T tabelnya itu 2, maka T hitung lebih dari T tabel, dan kemudian signifikannya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. H0 ditolak, maka hipotesis alternatifnya itu diterima. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa
variabel biaya promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel penjualan barang, atau di sini kita tambahkan memiliki pengaruh, ya kita tambahkan di sini pengaruhnya bisa disebutkan positif, ya, dan signifikan terhadap variabel penjualan barang, karena kita lihat juga di sini ya pengaruhnya positif ya. Oke, demikian materi kita untuk pertemuan ke-13. Jadi di sini kita sudah melakukan analisis regresi sederhana. Ya, jadi nilai X-nya 1 atau jumlah variabel X-nya itu 1 dan jumlah variabel Y-nya 1. Sehingga kita melakukan uji analisis regresi sederhana. Oke, silahkan kalian ikuti videonya, kemudian kalian lakukan langkah-langkahnya. Ya, kemudian ini analisisnya ya. Jadi untuk analisisnya dibuat seperti ini. Oke, demikian materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.